Pada zaman dahulu kala, ketika sungai masih jernih dan angin sawah masih membawa nasihat leluhur, hiduplah orang-orang sederhana di desa Karangwangi. Desa itu terletak di antara bukit kapur dan hamparan padi yang luas, dengan jalan tanah merah yang menjadi licin setiap kali hujan turun. Pada sore hari, asap dapur naik pelan dari atap-atap rumbia, dan bunyi lesung terdengar seperti napas tua bumi. Di ujung desa berdiri rumah besar milik Danar Wicaksana, pria kaya yang namanya disebut dengan hormat oleh banyak orang. Rumah Danar bukan rumah sembarangan, sebab tiangnya dari kayu jati tua, halamannya luas, dan di belakangnya ada sumur batu yang airnya tidak pernah kering. Di sisi timur berdiri lumbung padi bertingkat, penuh dengan karung hasil panen dari sawah yang membentang sampai tepian kali. Orang-orang desa sering berkata bahwa siapapun yang berteduh di emperan rumah itu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Namun di balik rumah yang tampak makmur itu, ada hati seorang perempuan yang mulai sering merasa sepi. Perempuan itu bernama Kirana Murti, istri Danar, yang wajahnya lembut seperti cahaya lampu minyak di malam gerimis. Ia tidak banyak bicara, tetapi tangannya selalu bekerja sebelum ayam jantan berkokok. Ia menyapu halaman, menimba air, menanak nasi, menyiapkan wedang jahe untuk pekerja sawah, lalu memeriksa dapur agar api tidak padam. Kirana bukan perempuan yang mengejar perhiasan, kain halus, atau pujian orang. Yang ia jaga hanyalah rumah, nama keluarga, dan keteduhan yang dulu pernah membuat Danar pulang dengan senyum. Danar Wicaksana dahulu mencintai rumah itu dengan sepenuh dada. Ia sering duduk di bangku bambu dekat sumur sambil berkata kepada Kirana, "Selama tungku kita menyala, aku tidak akan lupa jalan pulang." Tetapi tahun demi tahun berlalu, dan kekayaan yang bertambah membawa suara lain ke telinganya. Pedagang dari kota datang dengan kain mengilap, berita besar, dan cerita tentang pesta di rumah bangsawan. Perlahan, Danar mulai merasa bahwa desa Karangwangi terlalu kecil bagi langkahnya yang sudah sering dipuji orang. Pada musim hujan tahun itu, padi mulai menguning, tetapi langit lebih sering muram daripada cerah. Danar semakin jarang makan di dapur bersama Kirana, semakin sering menerima tamu di serambi depan, dan semakin lama memandang jalan menuju kota. Bila Kirana bertanya dengan halus, "Kakang, apakah ada yang merisaukan hatimu?" Danar hanya tersenyum tipis sambil merapikan kainnya. Ia berkata bahwa urusan dagang membuat pikirannya penuh, lalu pergi sebelum teh di cangkir tanah sempat dingin. Kirana tidak pernah menahan langkah suaminya dengan kata-kata keras. Ia percaya bahwa rumah yang baik harus memberi jalan bagi orang yang pergi mencari rezeki, asalkan jalan pulang tetap diingat. Namun hatinya mulai bergetar ketika Danar menyuruh pekerja memeriksa peti-peti lama di ruang tengah. Di sana tersimpan surat tanah, kain pemberian ibu Danar, dan cap kayu kecil yang biasa dipakai untuk menandai karung padi. Danar tidak menjelaskan apapun, hanya berdiri diam seperti orang yang sedang menghitung bayangan sendiri. Di rumah itu ada seorang perempuan tua bernama Nyi Palupi, yang sejak muda membantu ibu Danar menjaga dapur. Rambutnya putih, jalannya pelan, tetapi matanya masih tajam melihat perubahan wajah manusia. Ia sering duduk dekat tungku sambil mengupas bawang, mendengar suara rumah seperti mendengar denyut nadi. Suatu pagi, ketika Kirana menjemur kain di belakang, Nyi Palupi berkata pelan, "Rumah tua tidak takut hujan, Nduk, tetapi ia bisa retak oleh niat yang disimpan diam-diam." Kata-kata itu tinggal di hati Kirana sepanjang hari. Ia memandang tiang-tiang rumah, pintu kayu, dan tempayan air seolah semuanya mendengar sesuatu yang belum diucapkan. Di sudut halaman, ayam-ayam mematuk tanah basah, sedangkan daun pisang meneteskan sisa hujan. Kirana mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih teliti. Ia mencuci tikar pandan, membersihkan bilik tidur, lalu menata kembali kendi-kendi di dapur. Namun setiap pekerjaan yang biasanya membuat hatinya tenang kini terasa seperti menjaga sesuatu yang perlahan hendak direbut angin. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki asing datang ke halaman saat matahari belum tinggi. Ia mengenakan kaping lebar, membawa tongkat pendek,
dan berpura-pura mencari alamat seorang saudagar kelapa. Ketika Kirana memberinya air minum, matanya justru mengukur serambi, lumbung, dan pintu ruang tengah. Ia bertanya dengan suara ringan, "Benarkah rumah ini milik Danar Wicaksana seluruhnya?" Kirana menjawab sopan bahwa rumah itu warisan keluarga yang dijaga bersama. Lelaki itu tersenyum kecil, lalu pergi tanpa menyebut namanya. Kirana tidak langsung menceritakan kejadian itu kepada siapapun, sebab ia tidak ingin menambah keruh pikiran Danar. Namun sore harinya, ia melihat jejak sandal berlumpur di dekat lumbung. Padahal tidak ada pekerja yang masuk ke sana. Kap kayu kecil yang biasa tergantung di dinding lumbung juga sedikit miring, seolah baru disentuh tangan tergesa. Kirana merapikannya kembali sambil membaca doa dalam hati. Angin dari sawah bertiup dingin, membawa bau tanah basah dan suara katak dari parit. Malam itu Danar pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah, tetapi matanya menyimpan nyala yang asing. Ia membawa bungkusan kain halus dari kota dan meletakkannya di meja tanpa meminta Kirana membuka. Ketika Kirana menyuguhkan nasi hangat, ikan asin, dan sambal terasi, Danar hanya makan sedikit. "Besok aku akan pergi lagi," katanya datar. "Ada urusan dagang yang lebih besar." Kirana menunduk, lalu menjawab, "Semoga jalanmu terang, Kakang, dan rumah ini tetap kau ingat." Danar tidak menjawab doa itu dengan kata-kata. Ia hanya melihat dinding tempat tergantung foto tua ayah ibunya, lalu memalingkan wajah. Di luar, hujan turun pelan, menabuh genting seperti jari-jari tua. Kirana duduk di dekat pintu dapur setelah semua orang tidur, mendengar air menetes dari talang bambu. Di sampingnya, Nyi Palupi menaruh secangkir wedang hangat dan berkata, "Orang yang mulai malu pada rumahnya sendiri biasanya sedang mendengar pujian dari tempat yang jauh." Pagi berikutnya, Danar berangkat sebelum kabut terangkat dari sawah. Ia mengenakan kain terbaik, membawa keris pusaka kecil di pinggang, dan diikuti 2 buruh yang memanggul peti. Kirana mengantarnya sampai halaman depan. Ia tidak menangis, hanya merapikan ujung selendang Danar yang tersangkut kancing baju. Danar menatapnya sekejap, seakan hendak berkata sesuatu, tetapi mulutnya tetap tertutup. Roda pedati bergerak perlahan meninggalkan halaman, menekan tanah lembek, dan meninggalkan bekas panjang, seperti garis luka. Setelah Danar pergi, rumah besar menjadi lebih sunyi daripada biasanya. Pekerja sawah tetap datang, tetapi suara mereka lebih pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang rapuh. Kirana tetap menyiapkan nasi bungkus untuk mereka, membagi garam dan cabai, lalu mencatat karung padi yang masuk ke lumbung. Ia tidak ingin orang merasa rumah itu berubah, hanya karena tuannya pergi. Di hadapan para pekerja, ia tersenyum lembut dan berkata bahwa semua pekerjaan harus berjalan seperti biasa. Namun kabar di desa tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Di sumur umum, seorang perempuan berkata Danar mendapat rekan dagang kaya dari kota. Di tempat menumbuk padi, orang lain berbisik bahwa Danar akan membeli rumah baru dekat pasar besar. Di bawah pohon asam, anak-anak mendengar nama perempuan asing disebut oleh orang dewasa. Kirana mendengar serpihan kabar itu ketika membeli kunyit di warung. Ia tidak menegur siapapun, hanya membawa pulang belanjaannya dengan langkah tetap. Sore harinya, Karunia datang ke dapur membawa sekeranjang daun singkong. Ia gadis kecil yatim yang sering dibantu Kirana sejak ibunya meninggal pada musim kemarau lalu. Badannya kurus, matanya bening, dan suaranya selalu pelan seperti takut mengganggu. "Mbok Kirana, aku dengar orang berkata Tuan Danar akan lama tidak pulang," ucapnya sambil menunduk. Kirana mengelus kepala anak itu dan menjawab, "Angin suka membawa kata yang belum tentu benar, Nia. Jadi kita masak saja sampai nasi matang." Kirana mengajak Karunia membersihkan daun singkong di dekat sumur. Air di timba terasa dingin, dan langit mulai berubah jingga di sela awan kelabu. Mereka bekerja dalam diam yang tenteram, tetapi hati Kirana masih terus memikirkan lelaki asing yang bertanya tentang rumah. Ketika ia mengangkat kepala, tampak dari kejauhan seseorang berdiri di dekat pagar bambu,
mengamati halaman. Orang itu segera berlalu ketika Kirana menoleh penuh. Bayangannya lenyap di balik rumpun pisang, seperti niat buruk yang belum berani muncul. Malam semakin sering turun dengan hawa basah. Di kamar tengah, Kirana membuka peti bambu peninggalan Ibu Danar untuk mencari kain lap tua. Di dalamnya ada beberapa surat yang dibungkus kain putih, harum oleh daun pandan kering. Ia tidak berani membuka semuanya karena menghormati pusaka keluarga. Tetapi di antara lipatan terlihat selembar kertas tua dengan tulisan tangan perempuan. Nama Kirana tertulis samar di bagian bawah. Tangannya berhenti dan napasnya menjadi pelan seperti orang mendengar pintu masa lalu berderit. Belum sempat Kirana membaca lebih jauh, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ia segera menutup peti, merapikan kain putih, lalu keluar membawa lampu minyak. Di serambi berdiri Mahesa Rangga, saudara jauh Danar yang jarang datang kecuali saat panen besar. Wajahnya licin oleh senyum, pakaiannya rapi, dan matanya bergerak terlalu cepat melihat isi rumah. "Aku lewat dan ingin memastikan keadaanmu baik," katanya. Kirana mempersilakannya duduk, tetapi hatinya tiba-tiba mengingat jejak berlumpur dekat lumbung. Mahesa berbicara panjang tentang dagang, harga padi, dan jalan kota yang makin ramai. Ia memuji Danar sebagai lelaki yang pantas mendapat kedudukan lebih tinggi daripada sekadar tuan sawah desa. Kirana mendengarkan dengan sopan sambil menuangkan teh. Lalu Mahesa menunduk sedikit dan berkata, "Rumah sebesar ini berat dijaga seorang perempuan sendirian, apalagi bila pemiliknya kelak lebih sering tinggal di kota." Kirana tidak menjawab cepat. Ia hanya meletakkan cangkir di hadapannya dan melihat uap teh naik tipis. Ketika Mahesa pulang, Nyi Palupi keluar dari dapur dengan wajah muram. Ia melihat bekas telapak kaki tamu itu di lantai serambi, lalu mengusapnya dengan kain basah. Tamu yang datang membawa kabar baik biasanya melihat wajah tuan rumah, bukan menghitung pintu dan lumbung. Katanya singkat. Kirana mengangguk, tetapi ia tetap tidak ingin menuduh tanpa bukti. Baginya, rumah harus dijaga dengan hati bersih, sebab tuduhan yang salah bisa melukai seperti duri bambu yang patah dalam kulit. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti perahu kecil melawan arus sungai coklat. Danar mengirim kabar hanya lewat utusan, bukan lewat surat panjang seperti dahulu. Pesannya singkat, meminta Kirana menjaga rumah dan tidak membuka lumbung kecuali untuk kebutuhan pekerja. Tidak ada salam rindu, tidak ada cerita perjalanan, tidak ada tanya tentang kesehatan Nyi Palupi atau Karunia. Kirana membaca pesan itu berkali-kali, lalu menyimpannya di bawah lampu minyak. Ia merasa suaminya belum hilang, tetapi bayangannya sudah menjauh dari dinding rumah. Pada suatu petang, saat angin membawa bau hujan dari bukit, Kirana mendengar dua pekerja berbisik di dekat kandang kambing. Mereka segera diam ketika melihatnya, tetapi satu kalimat telanjur sampai ke telinganya. Katanya rumah ini akan diurus orang lain kalau Den Danar menetap di kota. Kirana tetap berjalan seolah tidak mendengar, membawa bakul berisi kain kering ke ruang belakang. Di sana ia duduk sebentar, menekan dadanya yang terasa penuh, lalu berdoa agar hatinya tidak berubah keras. Malam itu, Kirana membuka kembali peti bambu. Lampu minyak bergoyang ditiup angin yang menyelinap dari celah dinding. Ia menyingkap kain putih dan membaca pelan surat tua yang tadi dilihatnya. Tulisan itu milik almarhumah Ibu Danar, berisi pesan agar sebagian rumah, sumur belakang, dan dapur keluarga dijaga oleh Kirana jika kelak rumah tangga menghadapi hari buruk. Kirana tidak mengerti mengapa pesan itu disimpan diam-diam. Tetapi air matanya jatuh bukan karena harta, melainkan karena merasa ada orang tua yang dahulu mempercayainya. Di luar kamar, suara bambu pagar berderit. Karunia yang tidur dekat dapur terbangun dan memanggil pelan. Kirana segera menutup surat itu, keluar membawa lampu, dan melihat halaman belakang kosong. Namun di dekat lumbung, ada bayangan cepat menghilang ke arah rumpun pisang. Mereka tidak mengejar, hanya berdiri dalam gelap yang basah. Nyi Palupi muncul sambil memegang selendang tua, lalu berkata dengan suara rendah, "Mulai malam ini,
simpan kunci lumbung dekat tidurmu, karena angin tidak mungkin membuka pintu sendiri. Kirana membawa kunci lumbung ke kamar dan meletakkannya di bawah bantal. Untuk pertama kalinya sejak Danar pergi, ia merasa rumah besar itu bukan hanya sepi, tetapi sedang diuji. Ia teringat wajah suaminya saat berangkat, senyum Mahesa yang terlalu licin, lelaki asing yang bertanya tentang surat tanah, dan nama dirinya dalam tulisan ibu mertua. Di luar, hujan mulai turun lagi, perlahan dan panjang. Desa Karangwangi tidur di bawah suara air, sementara Kirana tetap terjaga menjaga nyala kecil di dalam rumah. Pagi sesudah malam yang basah itu, Desa Karangwangi bangun dengan suara ayam yang berat dan kabut yang menggantung rendah di atas sawah. Kirana menyalakan tungku lebih awal, tetapi matanya terlihat kurang tidur. Kunci lumbung tetap berada di lipatan selendangnya, menyentuh pinggangnya seperti batu kecil yang mengingatkan hati agar tidak lengah. Nyi Palupi menanak air sambil mengamati wajahnya, lalu berkata, "Hari yang berkabut jangan dipercaya sebagai hari yang sunyi, enduk, sebab orang bisa berjalan tanpa terlihat jelas." Tidak lama setelah matahari naik, Mahesa Rangga datang lagi ke rumah besar dengan langkah seperti orang yang sudah merasa diterima. Ia tidak membawa buah tangan, tidak membawa salam dari Danar, hanya membawa senyum yang tipis dan tongkat rotan yang diketukkan pelan ke lantai serambi. Kirana menyambutnya dengan tata krama, tetapi tidak mempersilakannya masuk terlalu jauh. Mahesa memandang pintu ruang tengah, lalu berkata, "Aku diminta membantu mengurus beberapa perkara rumah, karena Dendanar kini sibuk dengan urusan kota." Kirana menundukkan kepala sebentar, bukan karena takut, melainkan karena menimbang kata-kata agar tidak melukai. Bila Kakang Danar menitipkan pesan, tentu baik jika ada surat atau cap darinya, jawabnya perlahan. Mahesa tertawa kecil, seolah permintaan itu hanya kebiasaan perempuan desa yang terlalu cemas. Ia berkata bahwa saudara tidak selalu perlu surat, apalagi jika niatnya menjaga, namun matanya menajam ketika melihat tali kunci di pinggang Kirana, dan senyumnya mengering seperti daun pisang di atas bara. Sejak kedatangan Mahesa pagi itu, halaman rumah besar tidak lagi terasa seperti halaman yang hanya disapu oleh angin. Ada dua orang lelaki yang mengaku suruhan Mahesa berdiri di dekat pagar, menunggu seolah punya urusan penting. Para pekerja sawah memandang mereka dari jauh sambil berpura-pura mengangkat cangkul. Karunia yang sedang mencuci tempayan di dekat sumur mendekat ke dapur dengan wajah gelisah. "Mbok Kirana, mereka melihat lumbung lama sekali," bisiknya, dan Kirana hanya mengangguk sambil menenangkan napas. Menjelang siang, Mahesa meminta Kirana membuka lumbung untuk menghitung padi. Alasannya terdengar wajar, sebab musim panen memang membutuhkan catatan yang rapi. Namun Kirana ingat pesan Danar yang hanya mengizinkan lumbung dibuka untuk kebutuhan pekerja, dan ia juga ingat bayangan yang menghilang pada malam gerimis. "Hari ini padi belum perlu dikeluarkan," katanya lembut. Mahesa mengetuk tongkatnya sekali, lalu berujar, "Seorang istri yang ditinggal suami, seharusnya bersyukur bila ada keluarga lelaki yang mau mengambil tanggung jawab." Ucapan itu sampai ke telinga dua pekerja yang sedang menumpuk jerami di tepi halaman. Mereka tidak berani menyahut, tetapi berita dari halaman rumah besar berjalan lebih cepat daripada air parit setelah hujan. Sebelum sore tiba, perempuan di sumur umum sudah membicarakan kedatangan Mahesa. Ada yang berkata Kirana terlalu keras menjaga kunci, ada yang berkata Mahesa terlalu berani. Di warung dekat pohon asam, seorang lelaki tua menghela napas dan berkata bahwa rumah besar mulai mengeluarkan bunyi retak dari dalam. Kirana tetap bekerja seperti biasa, tetapi ia tahu bisikan mulai mengepung namanya. Ia menjemur beras, membersihkan tungku, dan menyiapkan sayur lodeh untuk para pekerja tanpa mengubah suara. Bila ada tetangga datang meminjam garam, ia memberi dengan senyum yang sama. Namun setelah mereka pergi, ia duduk sebentar di dekat sumur dan menyentuh batu basah di bibirnya. Rumah yang dahulu melindunginya kini membuatnya tampak seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu.
Padahal ia hanya menjaga amanah yang belum waktunya dibuka. Sore itu, seorang utusan dari kota datang membawa selembar pesan dari Danar. Kertasnya tipis, tulisannya tergesa, dan aromanya bercampur debu jalan. Danar menulis bahwa Mahesa boleh membantu mengurus kebun kelapa dan sawah tepi sungai, tetapi tidak ada satu kata pun tentang lumbung atau rumah. Kirana membaca pesan itu 2 kali di hadapan Nyi Palupi. Perempuan tua itu mengusap tepi kertas, lalu berkata, "Yang tidak disebut jangan kau berikan." Karena diam seseorang kadang menjadi pintu bagi orang lain untuk berbohong. Keesokan paginya, Mahesa kembali dengan pakaian lebih rapi dan membawa kabar yang lebih besar. Ia berdiri di serambi depan saat beberapa tetangga kebetulan lewat, seolah sengaja memilih waktu ketika telinga desa terbuka. "Den Danar akan menetap lama di kota," katanya dengan suara cukup keras. "Ia sedang mendekati keluarga saudagar yang terhormat, dan rumah ini perlu ditata ulang." Kata-kata itu jatuh seperti kerikil ke dalam tempayan, kecil tetapi membuat lingkaran air yang terus melebar. Kirana mendengar kabar itu dari mulut Mahesa sendiri, tetapi ia tidak membiarkan wajahnya pecah. Tangannya tetap memegang tampah berisi beras yang sedang dipilih dari kerikil kecil. Ia bertanya pelan, "Apakah Kakang Danar sendiri berkata begitu kepadamu, Kang Mahesa?" Mahesa mengangkat dagu dan menjawab bahwa banyak hal tidak pantas disampaikan langsung kepada perempuan yang akan ditinggalkan. Beberapa tetangga yang berdiri di jalan saling pandang, lalu cepat-cepat melanjutkan langkah, membawa berita itu ke tempat lain. Pada hari yang sama, bisikan tentang Danar dan perempuan kota mulai berkeliling seperti asap dapur yang sulit ditahan. Di tempat menumbuk padi, nama Kirana disebut dengan nada kasihan. Di sawah, para buruh membicarakan apakah upah mereka akan tetap dibayar jika rumah berganti pengurus. Di bawah pohon asam, anak-anak mengulang kata-kata orang dewasa tanpa mengerti sakitnya. Kirana mendengar semuanya sedikit demi sedikit, namun ia memilih menutup pintu dapur lebih rapat dan menjaga api tetap menyala. Menjelang petang, Jaga Wiratma, tetua desa yang suaranya pelan tetapi dihormati, datang ke rumah besar. Ia mengenakan kain lurik tua, membawa payung bambu, dan duduk di serambi tanpa meminta hidangan berlebihan. Kirana menyuguhkan teh pahit dan pisang rebus. Jaga Wiratma memandang halaman yang tampak rapi, lalu berkata, "Anak yang baik tidak perlu menjawab semua suara pasar, tetapi ia harus menyimpan bukti sebelum suara itu berubah menjadi keputusan." Setelah itu ia menyesap teh, seakan nasihatnya cukup 1 kali. Nasihat Jaga Wiratma membuat Kirana semakin berhati-hati. Ia mengeluarkan buku catatan padi, menghitung karung yang masuk sejak panen terakhir, dan mencocokkannya dengan tanda pada cap kayu. Karunia membantu menyalakan lampu minyak, sementara Nyi Palupi duduk dekat pintu sambil memilah bawang. Di luar, jangkrik mulai bernyanyi dari rumpun serai. Setiap angka yang ditulis Kirana menjadi seperti pagar kecil untuk melindungi rumah dari kabar yang tidak berbentuk, sebab ia tahu kebenaran harus berdiri di atas sesuatu yang bisa ditunjukkan. Malam itu, Mahesa tidak datang, tetapi bayangannya terasa berada di setiap sudut rumah. Angin menggesek daun kelapa, pintu dapur berderit, dan anjing kampung menggonggong 2 kali ke arah lumbung. Kirana bangun sambil membawa lampu, ditemani Karunia yang menggenggam ujung kainnya. Mereka tidak menemukan orang, tetapi satu ikatan jerami di dekat pintu lumbung tampak bergeser. Nyi Palupi menyusul dengan langkah pendek, lalu berkata, "Orang yang gagal meminta terang-terangan sering mencoba mengambil saat semua mata dibuat mengantuk." Pagi berikutnya, Kirana memanggil 2 pekerja lama, Lurahman dan Gendis, untuk menyaksikan pemeriksaan lumbung. Ia membuka pintu hanya setelah matahari cukup terang dan semua orang berdiri jelas di halaman. Di dalam, padi tampak tersusun rapi, tetapi ada 5 karung di sisi belakang yang tandanya tidak sama dengan catatan. Kirana tidak berteriak, hanya menyentuh jahitan karung yang baru diikat. Lurahman mengerutkan kening dan berkata bahwa tali itu bukan tali yang biasa dipakai rumah Danar. Kabar tentang karung bertanda asing segera menyebar,
tetapi bentuknya berubah ketika sampai di telinga orang lain. Ada yang berkata Kirana menemukan pencuri, ada yang berkata Kirana sendiri menyembunyikan padi, ada pula yang berkata Mahesa sedang menyelamatkan lumbung dari kelalaian perempuan. Menjelang siang, warung kecil di dekat pohon asam penuh dengan suara menduga-duga. Seorang ibu tua menggeleng dan berkata, "Kasihan rumah besar itu, dahulu orang datang mencari nasi. Sekarang orang datang mencari kesalahan." Mahesa datang saat berita sedang panas, seperti orang yang menunggu bara membesar sebelum meniupnya. Ia membawa dua lelaki yang kemarin berdiri dekat pagar dan berkata bahwa ia harus memeriksa seluruh lumbung demi nama baik Danar. Kirana berdiri di depan pintu, tidak tinggi suaranya dan tidak keras wajahnya. "Pemeriksaan boleh dilakukan di depan tetua desa dan pekerja lama," katanya. Mahesa tersenyum sinis, lalu menjawab, "Apakah kau takut bila orang tahu ada padi yang tidak kau laporkan?" Tuduhan itu membuat halaman hening sesaat. Karunia yang berdiri dekat sumur menahan napas, sedangkan Nyi Palupi menatap Mahesa tanpa berkedip. Kirana merasa dadanya sakit, tetapi ia tidak membiarkan air mata turun. Ia berkata bahwa padi milik rumah harus dihitung dengan terang, bukan dengan kata-kata yang dilempar untuk mempermalukan. Beberapa pekerja menunduk karena malu mendengar seorang perempuan yang disudutkan masih berbicara dengan sopan. Mahesa tidak mendapat ledakan marah yang ia harapkan, sehingga wajahnya sedikit berubah. Hari-hari berikutnya, Mahesa mulai memakai cara yang lebih halus. Ia menyuruh orang mengatakan bahwa Kirana terlalu lelah dan sebaiknya pulang ke rumah saudara ibunya di desa lain. Ia mengirim sekarung beras ke dapur dengan pesan seolah-olah memberi belas kasih, padahal beras itu berasal dari lumbung yang sama. Ia juga menawarkan diri menyimpan kunci rumah tengah agar Kirana tidak terbebani. Kirana mengembalikan semua dengan ucapan terima kasih yang dingin dan rapi, membuat Mahesa semakin kehilangan kesabaran. Kirana tidak punya saudara dekat di Karangwangi, dan Mahesa tahu itu. Karena itulah ia berharap perempuan itu merasa sendirian. Namun ia lupa bahwa kebaikan yang lama diberikan tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan desa. Seorang ibu penjual jamu mulai mampir membawa kunyit asam tanpa meminta bayaran. Lurahman memeriksa pagar belakang setiap sore. Gendis membantu menutup lumbung setelah padi dihitung. Mereka tidak banyak bicara, tetapi kehadiran mereka membuat halaman rumah besar tidak lagi mudah dimasuki niat gelap. Pada suatu sore yang lembab, ketika langit berwarna abu-abu seperti kain tua, datang kabar dari pasar bahwa Danar terlihat berjalan bersama seorang perempuan berpayung sutra. Kabar itu disampaikan seorang pedagang garam dengan suara pelan, tetapi tetap sampai kepada Kirana. Ia sedang mengiris labu di dapur ketika kata-kata itu jatuh di telinganya. Pisau kecil berhenti sebentar, lalu bergerak lagi. Nyi Palupi melihat tangannya yang gemetar, kemudian berkata, "Hati yang terluka, jangan dibuat memutuskan, biarkan malam lewat dahulu." Malam itu Kirana duduk lama di serambi belakang, memandang sumur yang memantulkan bulan pecah oleh riak kecil. Ia tidak marah kepada Danar dengan api besar, sebab kesedihan yang terlalu dalam kadang menjadi dingin. Ia mengingat masa ketika Danar pulang membawa benih padi baru dan tertawa karena bajunya penuh lumpur. Ia juga mengingat bagaimana lelaki itu kini membiarkan kabar buruk berjalan lebih cepat daripada suratnya. Kirana berbisik, "Bila ia benar pergi, semoga aku tetap tidak kehilangan diriku sendiri." Karunia mendengar bisikan itu dari dekat pintu dapur, lalu mendekat membawa selimut tipis. Anak itu duduk di samping Kirana tanpa berkata banyak. Setelah beberapa lama, ia berkata bahwa ibunya dahulu pernah bilang orang yang ditinggalkan harus menjaga lampu, bukan mengejar bayangan. Kirana tersenyum samar dan mengusap rambutnya. Di halaman, kunang-kunang muncul di atas rumput basah, kecil-kecil seperti sisa harapan yang enggan padam. Malam itu rumah besar terasa sedih, tetapi tidak sepenuhnya kalah. Esok paginya, Mahesa membawa kabar paling tajam.
Ia berkata kepada beberapa orang di depan warung bahwa Danar sudah berniat menceraikan Kirana setelah urusan dagang selesai. Ia juga mengatakan bahwa rumah besar akan dibagi, dan Kirana hanya akan diberi sedikit bekal untuk hidup di tempat lain. Kabar itu membuat desa berguncang pelan. Orang-orang tidak tahu apakah harus percaya, tetapi mereka membicarakannya juga. Begitulah kabar buruk bekerja, tidak perlu benar untuk membuat hati orang menjadi ragu. Saat kabar itu sampai ke rumah, Kirana sedang mencuci tikar pandan di dekat sumur. Air mengalir dari tikar ke tanah, membawa debu dan bau lama. Ia mendengar semuanya dari Gendis yang datang dengan wajah tidak enak. Kirana berterima kasih karena diberitahu, lalu menjemur tikar seolah pekerjaan itu tetap penting. Namun setelah Gendis pergi, ia masuk ke ruang tengah dan membuka peti bambu peninggalan Ibu Danar. Tangannya menyentuh surat tua yang menyebut namanya dengan penuh amanah. Kirana belum berniat menunjukkan surat itu kepada orang banyak, sebab ia tahu setiap kertas tua bisa menjadi bara bila dibawa ke tengah angin. Ia ingin menunggu waktu yang tepat, menunggu saksi yang jernih, dan menunggu apakah Danar akan mengirim kabar yang benar dari mulutnya sendiri. Tetapi Mahesa semakin mendesak dan desa semakin penuh bisikan. Di dekat pintu, Nyi Palupi berdiri memegang kain lap, lalu berkata, "Kebenaran jangan disimpan sampai berjamur, tetapi jangan pula dibuka saat tanganmu masih gemetar." Pada malam ketiga sejak tuduhan itu menyebar, hujan turun deras dan membuat atap rumah berbunyi panjang. Semua orang tidur lebih awal, kecuali Karunia yang terbangun karena ingin menambah kayu ke tungku. Ketika ia melewati lorong belakang, ia melihat cahaya kecil bergerak di dekat ruang tengah. Seorang lelaki berjongkok di depan lemari surat, membawa kantong kain hitam. Karunia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Kilat menyambar sebentar, dan ia melihat wajah Mahesa memantul di pinggir lampu minyak. Karunia berlari kecil ke kamar Kirana, membangunkannya dengan tubuh gemetar. Kirana tidak menjerit, tidak berlari sembarangan, hanya segera mengambil lampu dan memanggil Nyi Palupi. Ketika mereka tiba di ruang tengah, lemari surat sudah tertutup, tetapi lantainya basah oleh jejak kaki. Pintu samping bergerak pelan tertiup angin, dan dari luar terdengar langkah menjauh ke arah kebun pisang. Nyi Palupi memegang bahu Karunia, lalu berkata, "Anak kecil yang melihat kebenaran harus dijaga, sebab orang licik takut pada mata yang bersih." Kirana memeriksa lemari dan mendapati beberapa ikatan surat bergeser dari tempatnya. Peti bambu masih ada, tetapi kain putih pembungkus surat tampak terbuka sedikit. Ia sadar bahwa Mahesa bukan hanya ingin mengurus lumbung, melainkan mencari sesuatu yang lebih dalam. Mungkin ia tahu tentang surat Ibu Danar. Mungkin ia ingin mengambilnya sebelum Kirana memahami nilainya. Di luar, hujan terus turun, menutup jejak dengan air. Namun malam itu justru membuka perkara yang selama ini hanya bergerak seperti bayangan. Menjelang fajar, Kirana duduk bersama Nyi Palupi dan Karunia di dapur yang hangat oleh bara kecil. Ia tidak lagi bisa hanya menunggu. Dengan suara pelan, ia berkata akan meminta Jaga Wiratma datang lagi, lalu memanggil pekerja lama dan beberapa tetangga yang dapat dipercaya. Surat-surat akan dihitung, lumbung akan diperiksa, dan semua kata Mahesa harus diletakkan di hadapan saksi. Nyi Palupi menuangkan teh pahit ke cangkir tanah, lalu berkata, "Bila pintu sudah digoyang terlalu lama, bukalah dari dalam dengan lampu menyala." Fajar di desa Karangwangi datang dengan warna pucat setelah hujan semalam menipiskan suara jangkrik. Kirana tidak tidur sampai ayam kedua berkokok, sebab pikirannya masih memegang bayangan Mahesa di depan lemari surat. Ia menyalakan tungku, menjerang air, lalu membersihkan jejak basah di lantai ruang tengah tanpa menghapus ingatan tentangnya. Karunia duduk dekat pintu dapur, memeluk lutut dengan mata lelah. Nyi Palupi menaburkan garam ke bara kecil dan berkata, "Jejak boleh hilang dari lantai, tetapi jangan hilang dari kesaksian hati." Ketika matahari mulai menguning di balik pohon kelapa,
Kirana mengirim Lurahman memanggil Jagawiratma. Ia tidak menyuruh dengan tergesa, hanya berkata bahwa rumah besar perlu didatangi sebelum siang menebal. Lurahman mengangguk, mengikat kain kepalanya, lalu berjalan melalui jalan tanah yang masih lembek. Sementara itu, Kirana membuka kembali peti bambu di ruang tengah. Di dalamnya tersimpan surat tua, kain putih, dan seikat benang merah yang sudah pudar. Ia menatap tulisan Ibu Danar seperti menatap wajah orang yang sudah lama tiada. Surat itu tidak panjang, tetapi tiap katanya terasa berat. Ibu Danar menulis bahwa dapur, sumur belakang, bilik tengah, dan separuh halaman rumah harus tetap menjadi tempat perlindungan, kirana bila suatu hari Danar lupa pada kewajibannya. Ia juga menulis bahwa lumbung padi tidak boleh dibuka tanpa saksi keluarga lama dan tetua desa. Kirana membaca pelan, lalu air matanya menetes di pinggir kain, bukan karena merasa menang, melainkan karena baru memahami betapa jauh seorang ibu dahulu melihat kemungkinan buruk dalam hati anaknya. Nyi Palupi duduk di sampingnya, memandang surat itu tanpa menyentuh. Wajah tuanya berubah lembut ketika mengenali bentuk huruf majikan lamanya. "Aku ingat malam ketika Ibu Raras menulis itu," katanya lirih kepada Kirana. Beliau batuk sepanjang malam, tetapi tangannya tetap menekan pena. Kirana menoleh dengan napas tertahan. Selama ini ia hanya tahu Ibu Danar menyayanginya, tetapi tidak pernah menyangka ada amanah tertulis. Nyi Palupi lalu menutup mulut, seolah satu kalimat sudah cukup untuk membuka pintu masa lalu. Menjelang pagi lebih terang, Jagawiratma tiba bersama payung bambu yang masih basah. Ia tidak banyak bertanya ketika Kirana menunjukkan surat tua itu. Matanya bergerak perlahan mengikuti tulisan, lalu berhenti pada cap kecil di ujung kertas. Cap itu sama dengan lambang kayu yang biasa dipakai untuk menandai karung padi rumah Danar. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Kertas tua tidak selalu benar karena tuanya, tetapi tulisan yang punya saksi jangan dibiarkan tenggelam oleh mulut yang ramai." Kirana meminta agar pemeriksaan dilakukan dengan tenang, tidak seperti orang mengadakan perkelahian. Ia ingin memanggil beberapa orang yang mengenal keluarga Danar sejak lama, juga pekerja sawah yang tahu jumlah karung. Jagawiratma menyetujui. Lalu meminta Gendis menjemput dua sesepuh lain, yaitu Mbah Tirtayasa dan Nyai Saminten. Karunia mendengar nama-nama itu dengan mata cemas. Kirana mendekatinya dan berkata, "Kau hanya perlu berkata apa yang kau lihat, Nia, bukan menambah, bukan mengurangi, sebab kebenaran sudah cukup membawa jalannya sendiri." Kabar bahwa tetua desa dipanggil ke rumah besar segera menyebar, meski Kirana tidak mengumumkannya. Di sumur umum, perempuan-perempuan mencuci kendi lebih lama dari biasa sambil menoleh ke arah jalan. Di sawah, pekerja berhenti sejenak melihat Lurahman keluar masuk halaman. Di warung pohon asam, orang mulai menebak apakah Kirana akhirnya menyerah atau justru menemukan pusaka. Desa Karangwangi menjadi seperti periuk di atas api kecil, belum mendidih, tetapi uapnya sudah terlihat naik dari celah tutup. Mahesa datang sebelum para sesepuh lengkap berkumpul. Ia mengenakan baju gelap, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya disusun seperti orang yang siap disalahpahami. Begitu masuk halaman, ia melihat beberapa pekerja berdiri dekat lumbung dan segera tersenyum lebar. Rupanya rumah ini mulai membuat pertunjukan, katanya kepada Kirana. Kirana membalas salam dengan tenang dan menjawab, "Bukan pertunjukan, Kang Mahesa, hanya menaruh perkara di tempat yang terang." Senyum Mahesa bertahan, tetapi ujung matanya bergerak ke arah peti bambu. Ketika Mbah Tirtayasa dan Nyai Saminten tiba, serambi depan dipenuhi hening yang berat. Mereka duduk di tikar pandan, sementara Kirana meletakkan peti bambu di tengah. Jagawiratma meminta semua orang bicara bergiliran, tidak menyela, dan tidak membawa kabar pasar sebagai bukti. Mahesa tertawa pendek, lalu berkata bahwa ia tidak takut pada pemeriksaan apapun. Namun saat Karunia duduk di dekat Nyi Palupi, wajahnya sekejap menegang. Anak kecil itu menunduk, tetapi ingatannya masih memegang cahaya lampu di ruang tengah.
Pemeriksaan pertama dimulai dari lumbung. Pintu dibuka dengan kunci yang tetap dipegang Kirana, sementara Lurahman dan Gendis menghitung karung satu persatu. Ada tanda lama berupa cap kayu kecil pada sebagian besar karung, tetapi 5 karung belakang memakai simpul tali yang berbeda. Jaga Wiratma meminta Mahesa menjelaskan karena 2 lelaki suruhannya pernah terlihat dekat pagar lumbung. Mahesa mengangkat bahu dan berkata, "Buruh bisa salah mengikat, jangan karena simpul kecil seorang saudara dituduh mengincar padi." Kirana tidak membantah dengan suara tinggi. Ia membuka buku catatan panen yang ditulisnya sejak Danar pergi, menunjukkan jumlah karung, tanggal masuk, dan nama pekerja yang menyerahkan. Gendis membenarkan catatan itu, sebab ia sendiri menimbang padi pada hari terakhir panen. Lurahman juga menyebut bahwa tali rumah Danar biasanya dipintal dari serat kelapa, bukan rami halus seperti pada 5 karung itu. Orang-orang yang berdiri di tepi halaman mulai berbisik, tetapi Jaga Wiratma mengangkat tangan agar semua kembali diam. Setelah lumbung dihitung, mereka masuk ke ruang tengah. Kirana membawa peti bambu dengan kedua tangan, seolah membawa bayi tidur. Ia membuka kain putih pembungkus surat, lalu menyerahkannya kepada Jaga Wiratma, Mbah Tirtayasa, dan Nyai Saminten. Ketiganya membaca bergantian. Nyai Saminten yang dahulu sering membantu Ibu Danar melahirkan beberapa anak tetangga mengenali tanda tangannya. Matanya berkaca-kaca ketika berkata, "Ini tulisan Raras Ajeng, lembut di awal huruf, berat di ujungnya, persis seperti tangannya ketika sakit." Mahesa segera menyela bahwa tulisan bisa ditiru dan kertas tua bisa dibuat tampak tua dengan asap dapur. Ia berkata, Kirana mungkin menyiapkan semua itu karena takut kehilangan tempat. Beberapa orang menoleh kepada Kirana, menunggu apakah ia akan menangis. Namun Kirana hanya melipat tangan di pangkuan dan menjawab, "Aku tidak meminta rumah ini menjadi milikku seluruhnya. Aku hanya menjaga apa yang dititipkan agar tidak diubah oleh kata-kata orang yang datang saat tuannya jauh." Suaranya pelan, tetapi Serambi mendengarnya. Jaga Wiratma meminta Nyi Palupi berbicara tentang malam ketika surat itu dibuat. Perempuan tua itu duduk tegak, memandang lampu minyak, dan suaranya berjalan lambat seperti air sumur ditimba hati-hati. Ia menceritakan bahwa Ibu Raras Ajeng menulis surat setelah Danar muda mulai keras kepala dalam dagang, karena ia takut kekayaan membuat anaknya lupa pada orang yang paling setia. Nyi Palupi menutup kesaksiannya dengan satu kalimat. Ibu itu tidak membenci anaknya, ia hanya menyiapkan payung sebelum hujan turun. Kirana baru kali itu mendengar seluruh kisah. Dadanya terasa sesak, seolah kasih seorang ibu mertua yang sudah lama meninggal mendadak duduk kembali di Serambi. Mahesa mengusap dahinya dan berkata bahwa cerita orang tua tidak sama dengan keputusan resmi. Ia meminta surat Danar sendiri sebagai bukti bahwa ia diberi hak mengurus rumah. Jaga Wiratma lalu meminta Mahesa menunjukkan pesan dari Danar yang menyebut lumbung, dapur, dan ruang tengah. Mahesa terdiam sebentar, kemudian berkata surat itu tertinggal di tempat lain. Hening yang turun sesudah jawaban Mahesa terasa lebih tajam daripada tuduhan. Di luar, angin menggerakkan daun pisang, dan beberapa anak kecil berhenti bermain di pinggir halaman. Jaga Wiratma tidak memaksa Mahesa saat itu juga, tetapi ia meminta semua orang mengingat bahwa pengakuan tanpa surat tidak boleh mengalahkan amanah yang memiliki saksi. Mahesa menatap Kirana dengan senyum dingin. "Jangan merasa aman terlalu cepat," katanya pelan. "Cukup untuk didengar Kirana." Kirana menjawab, "Aku tidak mencari aman, aku mencari terang." Sebelum pertemuan selesai, Karunia diminta menceritakan apa yang ia lihat malam hujan. Anak itu gemetar, tetapi Nyi Palupi menggenggam tangannya. Ia berkata bahwa ia bangun untuk menambah kayu, lalu melihat cahaya kecil di ruang tengah. Ia melihat Mahesa berjongkok dekat lemari surat dengan kantong hitam. Mahesa langsung tertawa keras, menuduh anak itu bermimpi karena takut gelap. Karunia menunduk, namun suaranya tiba-tiba lebih jelas ketika berkata, "Aku melihat cincin batu hijau di tanganmu terkena kilat.
Kang." Semua mata berpindah ke tangan Mahesa. Di jarinya memang melingkar cincin batu hijau yang selalu ia pakai. Mahesa menarik tangannya ke balik kain, lalu berkata banyak lelaki memiliki cincin serupa. Tetapi Lurahman menyebut bahwa malam itu, ia melihat jejak sandal menuju kebun pisang, dan ukurannya sama dengan sandal Mahesa yang kini berlumpur di serambi. Bukti itu belum cukup untuk mengikat keputusan, tetapi cukup untuk menggoyahkan cerita Mahesa. Bisikan orang desa berubah pelan, dari ragu kepada curiga. Mahesa berdiri dengan wajah memerah, lalu berkata bahwa ia dihina di rumah saudara sendiri. Ia mengancam akan mengirim kabar kepada Danar bahwa Kirana mempermalukan keluarga. Kirana menunduk hormat, tetapi tidak mundur. "Kirimlah kabar yang utuh, Kang Mahesa," katanya. "Katakan juga bahwa rumah ini menunggu Danar pulang," dan menjawab dengan mulutnya sendiri. Jagawiratma mengangguk pelan. Pertemuan hari itu belum memutuskan semuanya, tetapi sejak saat itu, Kirana tidak lagi tampak seperti perempuan sendirian yang mudah disuruh pergi. Ketika orang-orang mulai bubar, Nyai Saminten mendekati Kirana dan menyelipkan daun sirih ke tangannya untuk menguatkan napas. Katanya lembut, "Sebab malam setelah kebenaran disentuh sering lebih panjang daripada malam sebelum ia ditemukan." Kirana mengucapkan terima kasih. Di halaman, beberapa perempuan yang dulu ikut membicarakannya kini menunduk malu ketika bertemu pandang. Mereka tidak meminta maaf dengan kata-kata, tetapi satu di antaranya menawarkan membantu menjemur beras. Kirana menerimanya tanpa menyindir, karena hatinya tidak ingin menambah luka desa. Namun Mahesa belum berhenti. Sore itu, ia pergi ke warung pohon asam dan mengatakan bahwa Kirana telah mempengaruhi tetua dengan tangisan dan surat karangan. Ia juga menyebut Karunia sebagai anak yatim yang mudah diajari berbohong demi mendapat makanan. Kata-kata itu sampai ke telinga banyak orang dan beberapa mulai ragu lagi. Desa memang mudah berubah seperti permukaan kolam yang tertiup angin. Tetapi kali ini, Gendis berdiri di warung dan berkata bahwa ia melihat sendiri catatan padi cocok dengan jumlah lama. Malamnya Kirana tidak menyalakan lampu besar di ruang tengah. Ia duduk di dapur bersama Karunia dan Nyi Palupi, mendengarkan hujan tipis jatuh di daun talas. Karunia tampak sedih karena namanya dibawa-bawa ke warung. Kirana menyendokkan bubur hangat ke mangkuknya dan berkata, "Orang bisa mengecilkan anak yatim, tetapi mata yang jujur tetap lebih besar daripada mulut yang ramai." Nyi Palupi menambahkan dengan suara rendah, "Jangan takut pada hinaan, Nia. Takutlah hanya kalau kau mulai mengubah kebenaran demi disukai." Keesokan harinya, tanda yang lebih kuat muncul tanpa dicari. Seorang pengantar dari pasar membawa bungkusan yang katanya tertinggal di pedati Mahesa. Bungkusan itu sebenarnya hendak diantar ke rumah Mahesa, tetapi karena kain luarnya memakai cap lumbung Danar, pengantar itu bingung dan membawanya ke rumah besar. Kirana tidak membuka sendirian. Ia memanggil Jagawiratma, Lurahman, dan Gendis untuk menyaksikan. Di dalamnya ditemukan seikat tali rami halus, cap kayu tiruan, dan potongan kertas dengan tulisan meniru gaya Danar. Kirana memandang benda-benda itu dengan dada dingin. Cap tiruan tersebut mirip lambang rumah Danar, tetapi burung kecil di ujungnya menghadap arah yang salah. Jagawiratma meneliti potongan tulisan, lalu menyuruh Lurahman menyimpan semua dalam kain bersih. "Benda kecil bisa membuka pintu besar bila diletakkan pada waktunya," katanya. Mereka belum mengumumkan temuan itu, sebab Jagawiratma ingin memastikan Mahesa tidak kabur sebelum perkara dibicarakan di pendapa desa. Kirana setuju, meski hatinya mulai lelah oleh penjagaan yang panjang. Pada hari yang sama, seorang pedagang kelapa dari kota mampir mencari Danar. Ia membawa kabar bahwa Danar tidak seberuntung yang dikatakan orang. Dagangnya di kota tersangkut utang, dan keluarga saudagar yang disebut-sebut Mahesa tidak pernah menjanjikan pernikahan apapun. Mereka hanya memakai nama Danar untuk menarik modal dari orang desa. Kabar itu membuat Kirana terdiam lama. Ia tidak merasa senang mendengar suaminya jatuh,
Sebab cinta yang terluka pun tidak selalu ingin melihat orang yang melukainya hancur. Pedagang itu juga mengenali nama Mahesa. Ia berkata Mahesa beberapa kali datang ke pasar kota membawa cerita bahwa rumah Danar akan segera berganti pengurus, sehingga ia berani menawarkan padi dari Karangwangi sebelum waktunya. Jaga Wiratma meminta pedagang itu bersedia datang ke Pendapa bila dipanggil. Lelaki itu setuju karena tidak ingin namanya terseret. Setelah ia pergi, Kirana duduk di tepi serambi. Angin sore menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kali ia merasa perkara ini lebih besar daripada sekadar sakit hati seorang istri. Kirana lalu mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti. Surat Ibu Danar dibungkus kembali dengan kain putih, buku catatan padi diikat benang, cap tiruan disimpan dalam wadah tanah, dan kesaksian karunia ditulis oleh Jaga Wiratma agar tidak berubah saat diulang. Ia juga meminta agar Danar diberi kabar melalui utusan yang jujur, bukan melalui Mahesa. Nyi Palupi melihat semua itu dan berkata, perempuan yang sabar bukan perempuan yang diam selamanya, ia hanya menunggu sampai kata-katanya punya akar. 2 hari kemudian, undangan pertemuan di Pendapa desa disampaikan kepada orang-orang penting dan pekerja lama. Mahesa juga diundang, bukan sebagai tamu terhormat, tetapi sebagai orang yang namanya disebut dalam banyak perkara. Kirana menghabiskan malam sebelum pertemuan dengan mencuci kain sederhana yang akan ia pakai. Ia tidak memilih perhiasan, tidak memakai wewangian mahal, hanya menyisir rambutnya rapi. Di depan cermin kecil yang buram, ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia akan datang bukan untuk membalas, melainkan untuk menjaga rumah dari kebohongan. Menjelang tidur, Karunia bertanya apakah Danar akan pulang dan marah kepada mereka. Kirana menatap lampu minyak yang nyalanya tenang, lalu menjawab bahwa orang yang bersalah mungkin marah dahulu sebelum mengerti. Ia sendiri tidak tahu apakah Danar akan datang, apakah ia akan percaya, atau apakah hatinya masih memiliki jalan menuju rumah. Nyi Palupi menutup pintu dapur, mengikatnya dengan tali tua, lalu berkata, besok, biarkan desa melihat bukan siapa yang paling keras bicara, melainkan siapa yang paling utuh membawa kebenaran. Malam terakhir sebelum Pendapa terasa panjang, tetapi tidak lagi sesunyi malam-malam sebelumnya. Dari kejauhan terdengar bunyi kentongan ronda, suara air parit dan bisik daun kelapa. Kirana tidur sebentar dengan surat amanah di dekat bantal, sementara Karunia merebahkan kepala di tikar dekat dapur. Rumah besar seolah bernapas pelan, menunggu pagi yang akan menentukan nama baiknya. Di luar pagar, seseorang lewat tanpa berhenti, lalu hilang di jalan gelap. Namun kali ini, Kirana tidak terbangun dengan takut, sebab lampu kebenaran sudah dinyalakan. Pagi yang ditunggu datang dengan cahaya tipis, seperti kain putih yang dibentangkan perlahan di atas desa Karangwangi. Kabut masih tinggal di pinggir sawah ketika Kirana bangun, membasuh wajah dengan air sumur, lalu menyiapkan nasi hangat untuk Nyi Palupi dan Karunia. Ia makan sedikit saja, sebab perutnya terasa penuh oleh perkara yang akan dibawa ke Pendapa. Namun tangannya tetap tenang saat membungkus surat amanah, buku catatan padi, cap tiruan, dan tali rami dalam kain bersih. Di halaman, Lurahman dan Gendi sudah menunggu dengan pakaian sederhana. Mereka tidak banyak bicara, hanya menunduk hormat ketika Kirana keluar dari pintu tengah. Karunia berjalan di sisi Nyi Palupi, memegang ujung selendang tua seperti anak ayam berlindung pada sayap induknya. Sebelum melangkah, Kirana menoleh kepada rumah besar, memandang tiang jati, dapur, sumur, dan lumbung. Ia berbisik pelan, "Aku pergi bukan meninggalkanmu, tetapi membawa suaramu ke tempat orang mau mendengar." Jalan menuju Pendapa desa masih basah oleh hujan semalam. Di kiri kanan, daun talas memegang butir air, sementara burung kecil melompat dari pagar bambu ke pohon singkong. Orang-orang desa keluar dari rumah, sebagian pura-pura menyapu halaman, sebagian terang-terangan mengikuti dari kejauhan. Mereka ingin tahu apakah Kirana akan menangis, apakah Mahesa akan marah, atau apakah Danar benar-benar pulang.
Desa yang biasanya tenang pagi itu bergerak seperti sungai kecil yang semua alirannya menuju satu tempat. Pendapa desa berdiri di dekat pohon beringin tua, dengan lantai kayu yang sudah mengilap oleh telapak banyak generasi. Jaga Wiratma duduk di bagian tengah, diapit Mbah Tirtayasa dan Nyai Saminten. Beberapa pekerja sawah duduk di sebelah kiri, para tetangga di belakang, dan pedagang kelapa dari kota menunggu dengan wajah canggung. Kirana masuk dengan langkah pelan, memberi salam, lalu duduk tanpa mencari tempat tinggi. Nyi Palupi berbisik satu kali, "Duduklah seperti air, nduk, rendah tetapi tak mudah dipatahkan." Mahesa datang ketika semua hampir lengkap. Ia tidak sendiri, melainkan diikuti dua lelaki suruhannya dan beberapa orang yang masih percaya pada mulut manisnya. Wajahnya dibuat tenang, tetapi matanya cepat menghitung siapa saja yang hadir. Ia memberi salam dengan suara besar, lalu berkata bahwa ia tidak menyangka urusan keluarga harus dipertontonkan di pendapa. Jaga Wiratma menjawab lembut bahwa perkara yang sudah dilempar ke sumur, warung, sawah, dan pasar tidak lagi bisa disebut rahasia rumah. Kata-kata tetua itu membuat beberapa orang menunduk malu, sebab mereka sadar pernah ikut membawa kabar tanpa tahu pangkalnya. Mahesa duduk dengan gerakan keras, menaruh tongkat rotan di samping lutut. Kirana tidak menatapnya lama. Ia meletakkan bungkusan kain bersih di hadapannya, lalu menunggu sampai semua suara kecil berhenti. Dari kejauhan, terdengar bunyi roda pedati di jalan tanah, tetapi belum ada yang tahu siapa yang datang. Angin pagi masuk ke pendapa membawa bau padi muda dan daun basah. Jaga Wiratma membuka pertemuan dengan suara pelan, tetapi setiap kata sampai ke ujung pendapa. Ia berkata bahwa tidak ada orang akan dipukul, tidak ada orang akan dipermalukan dengan sengaja, dan tidak ada keputusan diambil dari bisikan. Semua yang hadir diminta mendengar benda, saksi, dan kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Mahesa tersenyum miring, lalu berkata, "Aku hanya ingin menjaga milik saudara, tetapi kebaikan sering disalahpahami." Kirana menunduk, membiarkan kalimat itu lewat seperti daun kering di parit. Kirana diminta membuka bungkusan pertama. Ia mengeluarkan buku catatan padi, membukanya pada halaman terakhir sejak Danar pergi ke kota. Lurahman dan Gendis menyebut satu persatu jumlah karung, tanggal panen, dan tanda cap yang mereka pakai. Para pekerja lain mengangguk karena mengenali giliran mereka sendiri. Lalu Kirana menunjukkan 5 karung yang tanda talinya berbeda melalui catatan saksi. Mahesa berkata simpul tali bukan bukti pencurian. Mbah Tirtayasa menjawab, simpul kecil pun bisa menunjukkan tangan yang berbeda. Setelah itu, Jaga Wiratma meminta kap tiruan diletakkan di tengah pendapa. Kap kayu itu tampak hampir sama dengan kap rumah Danar, tetapi burung kecil di ujung lambang menghadap ke arah yang salah. Orang-orang mendekat sedikit, memicingkan mata, lalu mulai berbisik. Gendis menunjukkan cap asli yang dibawa dari lumbung, dan perbedaan itu menjadi jelas. Mahesa tertawa pendek dan berkata barang itu bisa milik siapa saja. Namun pedagang kelapa dari kota tiba-tiba mengangkat tangan, meminta izin berbicara. Pedagang itu bernama Wirasana, lelaki kurus yang sering membawa kelapa kering ke pasar kota. Ia berkata bahwa ia pernah melihat Mahesa membawa cap serupa dalam kantong saat menawarkan padi sebelum panen selesai. Ia juga mendengar Mahesa berkata rumah Danar akan segera berada di bawah urusannya. Mahesa menuduhnya berbohong demi mendapat muka di depan Kirana. Wirasana menelan ludah, lalu menjawab, "Aku tidak mencari muka kepada siapapun, aku hanya tidak ingin padi yang belum sah dijual memakai namaku." Pendapa menjadi semakin hening. Dari luar, suara roda pedati terdengar lebih dekat, tetapi perhatian orang masih tertahan pada Mahesa. Jaga Wiratma kemudian meminta karunia bicara. Gadis kecil itu maju dengan lutut gemetar, tetapi tangan Nyi Palupi tetap memegang bahunya. Ia mengulang apa yang dilihat pada malam hujan, cahaya lampu, kantong hitam, lemari surat, dan cincin batu hijau di tangan Mahesa. Mahesa memukul lantai dengan telapak, bukan keras menyakiti,
hanya untuk menakutkan. Karunia tersentak, namun tidak menarik kata-katanya. Nyai Saminten menegur Mahesa dengan suara ibu-ibu yang letih melihat anak besar bersikap kasar. Ia berkata, di pendapa ini, anak kecil tidak boleh dibuat takut hanya karena ia melihat lebih jernih daripada orang dewasa. Beberapa perempuan desa mengangguk pelan. Mahesa menggertakkan gigi, lalu berkata bahwa semua saksi telah disiapkan oleh Kirana. Saat itulah Nyi Palupi membuka suara. Ia tidak berdiri, hanya duduk tegak dan berkata bahwa ia melihat sendiri peti bambu bergeser setelah Mahesa datang ke rumah besar pada malam sebelumnya. Jaga Wiratma lalu meminta surat amanah dibuka. Kirana mengangkat kain putih dengan kedua tangan, menyerahkan surat Ibu Danar kepada para tetua. Mbah Tirtayasa membaca keras, pelan-pelan, agar semua orang mendengar. Dalam surat itu disebutkan bahwa dapur, sumur belakang, bilik tengah, dan separuh halaman menjadi perlindungan Kirana jika Danar lalai. Lumbung juga tidak boleh diurus seorang diri tanpa saksi lama. Ketika nama Kirana disebut, banyak orang menoleh kepadanya, bukan lagi dengan curiga, melainkan dengan rasa terkejut. Mahesa segera berdiri dan berkata bahwa surat itu tidak berlaku karena Danar masih hidup. Ia juga berkata seorang ibu yang sudah meninggal tidak bisa mengatur rumah anak lelakinya selamanya. Kalimat itu membuat Nyai Saminten menutup mata, seolah menahan sakit mendengar nama orang tua diperlakukan sembarangan. Kirana akhirnya mengangkat wajah dan berkata, "Aku tidak memegang surat ini untuk menguasai Danar, Kang Mahesa. Aku memegangnya karena orang yang melahirkan Danar tahu rumah bisa rusak bila kesombongan diberi kunci." Tepat setelah kata-kata itu, pedati berhenti di depan pendapa. Semua orang menoleh. Dari atasnya turun seorang lelaki dengan pakaian kusut, wajah lelah, dan mata yang kehilangan kemilau lama. Itu Danar Wicaksana. Tidak ada payung sutra, tidak ada rombongan bangsawan, tidak ada tanda kemenangan kota. Ia berdiri di ambang pendapa seperti orang yang pulang terlalu lambat dari perjalanan salah. Kirana menatapnya tanpa berdiri. Mahesa tampak pucat sekejap, tetapi cepat menyusun wajah seolah kedatangan Danar akan menyelamatkannya. Danar memberi salam dengan suara serak. Ia meminta izin duduk, tetapi Jaga Wiratma memintanya lebih dulu mendengar sisa perkara. Danar mengangguk, matanya jatuh pada surat amanah di tangan Mbah Tirtayasa. Ia mengenali kain putih itu, kain milik ibunya. Mahesa segera berkata, "Den Danar, istrimu membuat semua ini untuk melawan keluargamu sendiri." Danar tidak langsung menjawab. Ia memandang Kirana, Karunia, Nyi Palupi, lalu Cap Tiruan di tengah pendapa. Wajahnya berubah seperti orang melihat jaring yang hampir menjerat dirinya sendiri. Jaga Wiratma bertanya kepada Danar, apakah ia pernah memberi Mahesa hak atas rumah tengah, dapur, sumur, atau lumbung. Danar menunduk lama, lalu menjawab bahwa ia hanya meminta Mahesa mengawasi kebun kelapa dan sawah tepi sungai. Tidak lebih. Ia tidak pernah menyuruh Mahesa mengambil kunci, memeriksa surat, atau menyebarkan kabar bahwa Kirana harus pergi. Suara di pendapa bergerak seperti angin lewat daun kering. Mahesa membuka mulut, tetapi kali ini kata-katanya tersangkut sebelum keluar utuh. Danar lalu mengaku bahwa di kota ia memang tergoda oleh kehormatan palsu. Ia makan di rumah saudagar, mendengar pujian, dan membiarkan orang mengira ia akan menikah lagi demi memperluas dagang. Namun semua itu hanya umpan. Modalnya hilang, perjanjian tidak ditepati, dan nama baiknya hampir dipakai untuk utang yang bukan miliknya. Ia berkata dengan suara berat, "Aku meninggalkan rumahku mengejar pintu besar, tetapi ternyata pintu itu hanya lukisan di dinding orang lain." Pengakuan Danar membuat pendapat terdiam lebih dalam. Kirana tidak tersenyum, tidak pula memalingkan wajah. Ia hanya mendengar, sebab luka yang panjang tidak sembuh hanya oleh satu kalimat penyesalan. Danar kemudian menoleh kepada Mahesa dan bertanya mengapa ia mengirim kabar palsu ke desa. Mahesa menjawab berputar-putar, menyebut niat menjaga, menyebut harga padi, menyebut kekacauan yang harus dicegah.
Tetapi setiap alasan menjadi kecil di hadapan cap tiruan, tali rami, kesaksian karunia, dan pengakuan Danar sendiri. Twist yang membuat semua orang terkejut datang dari Nyi Palupi. Perempuan tua itu berkata bahwa almarhumah Ibu Raras Ajeng pernah menyimpan salinan amanah pada Jaga Wiratma, bukan hanya pada peti bambu. Jaga Wiratma mengangguk, lalu mengeluarkan kertas tua dari tabung bambu milik pendapa. Di sana tertulis pesan yang sama, dengan saksi 2 orang desa yang kini telah tiada. Mahesa menatap kertas itu seperti menatap pintu yang tiba-tiba tertutup di depan wajahnya. Tidak ada lagi ruang untuk menyebut surat Kirana palsu. Orang-orang desa mulai memahami bahwa Mahesa sejak awal mencari surat amanah untuk menghilangkannya. Ia tahu rumah itu tidak mudah diambil selama surat dan saksi masih ada. Ia ingin membuat Kirana pergi dengan malu, lalu menyuruh Danar yang sedang terpuruk menandatangani pengalihan lumbung demi membayar utang kota. Danar memejamkan mata ketika mendengar dugaan itu diucapkan Jaga Wiratma. Mahesa tidak mengaku dengan jelas, tetapi diamnya menjadi berat. Tongkat rotan di sampingnya kini tampak seperti ranting kering tanpa guna. Jaga Wiratma tidak menjatuhkan hukuman kasar. Ia hanya memutuskan bahwa Mahesa tidak boleh lagi masuk rumah Danar, mengurus sawah, mendekati lumbung, atau membawa nama keluarga itu dalam dagang. 5 karung padi yang bertanda aneh harus dikembalikan ke catatan rumah dan dibagikan sebagian kepada pekerja yang upahnya tertunda. Cap tiruan dan tulisan palsu disimpan di pendapa sebagai peringatan. Orang yang mempermainkan amanah harus berjalan keluar dengan membawa malu sendiri, kata Jaga Wiratma, dan semua orang menerima. Mahesa berdiri, wajahnya kaku seperti topeng yang retak. Ia memandang Danar, seolah masih menunggu pembelaan seorang saudara. Danar tidak membelanya. Ia hanya berkata pelan, "Pergilah Mahesa, sebelum namaku kau pakai untuk merusak lebih banyak." Tidak ada pukulan, tidak ada teriakan besar, hanya jalan kosong terbuka dari pendapa keluar desa. Mahesa mengambil tongkatnya, melangkah cepat melewati orang-orang yang menyingkir tanpa menyapa. 2 lelaki suruhannya mengikuti dengan kepala tertunduk, kehilangan keberanian yang tadi dipinjam dari kebohongan. Setelah Mahesa pergi, pendapa tidak langsung ramai. Orang-orang seperti baru sadar bahwa mereka telah duduk di tepi perkara yang hampir menelan seorang perempuan sabar. Beberapa tetangga mendekati Kirana, meminta maaf dengan kata-kata pendek dan mata basah. Kirana menjawab satu persatu dengan angguk lembut, tetapi tidak membuat dirinya seolah tidak pernah terluka. Ia berkata, "Biarlah yang sudah menjadi pelajaran, asal jangan lagi mulut kita lebih cepat daripada hati." Kalimat itu membuat banyak orang menunduk lebih dalam. Danar berjalan mendekati Kirana, tetapi berhenti sebelum terlalu dekat. Ia tidak berani menyentuh tangan istrinya. Di hadapan tetua, pekerja, dan orang desa, ia menundukkan kepala. "Kirana, aku meninggalkanmu ketika rumah paling membutuhkan kesetiaan. Aku membuat pintu terbuka bagi orang licik karena kesombonganku sendiri," ucapnya. Kirana menatapnya lama, melihat pria kaya yang dahulu dibanggakan kini berdiri tanpa kilau. Ia menjawab pelan, "Pulanglah dahulu sebagai orang yang mau belajar, bukan sebagai tuan yang meminta dilupakan kesalahannya." Danar menerima kata-kata itu seperti menerima hujan setelah kemarau panjang. Ia tidak membantah, tidak meminta Kirana segera memaafkan, dan tidak menyalahkan kota, saudagar, atau Mahesa. Jaga Wiratma memandangnya dengan mata tua yang tenang, lalu berkata, "Rumah tidak selalu menutup pintu bagi orang yang pulang, tetapi ambangnya harus dilewati dengan kaki yang bersih." Danar mengangguk. Di luar pendapa, awan mulai terbelah, dan cahaya matahari jatuh di jalan basah seperti tanda kecil bahwa hari tidak sepenuhnya kelabu. Pertemuan berakhir menjelang sore. Orang-orang pulang membawa cerita yang kini lebih utuh daripada bisikan sebelumnya. Kirana membungkus kembali surat amanah dan menyerahkannya kepada Jaga Wiratma untuk dibuatkan salinan baru, sementara aslinya tetap disimpan di rumah dengan saksi desa.
Karunia tersenyum lega untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, dan Nyi Palupi mengusap kepalanya. Mata bersihmu sudah membantu rumah tua, katanya. Karunia tidak menjawab, hanya memeluk selendang Nyi Palupi seperti anak yang akhirnya boleh bernapas panjang. Kirana berjalan pulang bersama rombongan kecil. Danar mengikuti beberapa langkah di belakang, tidak lagi di depan seperti tuan besar. Jalan tanah masih lembab, tetapi langit perlahan jernih. Ketika sampai di halaman rumah, Kirana membuka pintu tengah dengan kunci yang sama. Ia masuk lebih dulu, meletakkan bungkusan di meja, lalu menyalakan lampu minyak. Danar berdiri di ambang pintu, menunggu izin. Kirana menoleh dan berkata, "Masuklah, tetapi ingat, rumah ini tidak lagi tidur dengan mata tertutup." Malam itu, rumah besar tidak langsung menjadi gembira. Luka masih duduk di sudut-sudutnya, di dekat lumbung, di ruang tengah, di antara cangkir-cangkir tanah. Namun ada perbedaan yang terasa. Tidak ada lagi bayangan bersembunyi di kebun pisang, tidak ada lagi senyum Mahesa di serambi, dan tidak ada lagi bisikan yang lebih kuat daripada bukti. Danar duduk di lantai dapur, menerima semangkuk nasi sederhana dari Nyi Palupi. Ia makan pelan, seperti orang yang baru belajar rasa syukur dari butir pertama. Kirana tidak duduk terlalu dekat dengannya, tetapi ia juga tidak pergi. Ia menyusun kayu di dekat tungku, mengangkat panci, dan menyuruh Karunia tidur lebih awal. Di luar, suara desa kembali lembut, hanya kentongan ronda dan air menetes dari daun. Danar memandang punggung Kirana yang sibuk, lalu menunduk pada mangkuknya. Ia tahu takdir mengejutkan itu bukan hanya kejatuhannya di kota, melainkan kebenaran bahwa istri yang ditinggalkannya justru menjadi penjaga terakhir dari rumah, nama, dan sisa kehormatannya. Pagi setelah pendapa menjadi saksi, Desa Karangwangi terasa seperti orang yang baru selesai menangis dalam diam. Langit tidak sepenuhnya cerah, tetapi kabut yang biasanya menutup sawah tampak lebih tipis. Dari dapur rumah besar, asap tungku naik perlahan, membawa bau nasi baru dan kayu kering. Kirana bangun sebelum ayam berkokok, bukan karena takut seperti malam-malam sebelumnya, melainkan karena kebiasaan menjaga rumah sudah menjadi bagian dari napasnya. Di sudut dapur, Nyi Palupi menumbuk bawang sambil bersenandung sangat pelan. Danar juga bangun pagi itu, tetapi ia tidak berani bertingkah seperti tuan rumah yang memberi perintah. Ia duduk di ambang dapur, menunggu apakah ada pekerjaan yang boleh ia lakukan. Kainnya sederhana, wajahnya masih letih, dan tangannya yang dahulu lebih sering memegang catatan dagang kini tampak canggung memegang sapu lidi. Kirana melihatnya sebentar, lalu berkata, "Halaman depan belum disapu." Danar mengangguk tanpa menjawab panjang. Ia mengambil sapu dan mulai membersihkan daun-daun basah yang jatuh semalam. Orang desa yang lewat di depan pagar melihat Danar menyapu halaman sendiri, lalu saling pandang tanpa tertawa. Dahulu lelaki itu berjalan dengan langkah besar, ditemani orang suruhan dan suara pujian. Kini ia menunduk, mengumpulkan daun kelapa kering, memindahkan batu kecil, dan membersihkan bekas lumpur di dekat pintu. Beberapa anak berhenti menonton, tetapi Nyi Palupi keluar membawa tempayan kosong dan berkata, "Jangan melihat orang jatuh terlalu lama, nanti matamu lupa melihat jalanmu sendiri." Anak-anak pun berlari malu-malu. Kirana tidak segera membuat rumah kembali seperti sebelum Danar pergi, sebab ia tahu masa lalu tidak bisa disapu seperti daun halaman. Ia menata ulang kunci lumbung, memindahkan peti bambu ke bilik tengah, dan meminta Jaga Wiratma menyimpan salinan surat amanah di pendapa. Setiap benda diletakkan dengan terang, agar tidak ada lagi celah bagi kabar gelap. Karunia membantunya melipat kain putih, lalu bertanya apakah rumah itu masih sedih. Kirana tersenyum tipis dan menjawab, "Rumah juga perlu waktu untuk bernapas lega." Beberapa hari kemudian, lumbung dibuka kembali di hadapan para pekerja lama. Tidak ada keributan, hanya suara karung digeser, angka disebut, dan catatan dicocokkan. Danar berdiri di samping Lurahman, belajar mendengar tanpa memotong. Ketika ditemukan padi yang harus dibagikan sebagai upah tertunda,
Ia sendiri memikul satu karung kecil sampai ke serambi pekerja. Keringat membasahi punggungnya, tetapi ia tidak mengeluh. Gendis memandangnya, lalu berkata pelan bahwa padi terasa lebih ringan bila dipikul tanpa kesombongan. Kabar tentang Mahesa makin lama makin jauh dari Karangwangi. Ada yang mengatakan ia pergi ke desa seberang. Ada pula yang melihatnya di pasar kota dengan wajah tertutup ceping. Tidak ada yang mengejarnya, sebab desa itu tidak ingin hidupnya diikat terus oleh nama orang licik. Namun, setiap kali seseorang mulai berkata buruk terlalu cepat tentang tetangga, Nyai Saminten akan mengingatkan dengan kisah lumbung danar. Dengan begitu, Mahesa tidak lagi hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai pelajaran yang disimpan dalam ingatan bersama. Danar mencoba memperbaiki banyak hal, tetapi Kirana tidak membiarkannya menebus luka dengan hadiah. Ketika ia menawarkan membeli kain baru dari pasar, Kirana menolak halus. Ketika ia berkata ingin memperbaiki serambi dengan ukiran mahal, Kirana hanya meminta atap dapur yang bocor ditambal dahulu. Danar mengerti sedikit demi sedikit bahwa rumah bukan dibuat hangat oleh barang indah, melainkan oleh hal-hal kecil yang tidak diabaikan. Ia mulai belajar memotong kayu, menimba air, dan menunggu nasi matang tanpa merasa waktu terbuang. Pada suatu sore, hujan turun ringan dan membuat halaman berkilau. Kirana duduk di dekat sumur, mencuci kendi tanah, sementara Danar menambal pagar bambu yang rusak. Di antara mereka tidak banyak percakapan. Namun diam kali itu berbeda dari diam saat Danar menyimpan niat pergi. Diam sekarang seperti tanah yang sedang menerima air, belum menumbuhkan daun, tetapi tidak menolak hujan. Karunia bermain dengan anak-anak tetangga di bawah pohon jambu, tertawa kecil ketika kakinya terkena cipratan lumpur. Nyi Palupi tetap menjadi penjaga dapur yang paling setia. Ia memperhatikan Danar dengan mata tua yang tidak mudah ditipu penyesalan sehari. Bila Danar bekerja terlalu cepat hanya agar terlihat rajin, ia menegurnya dengan satu kalimat, "Kayu basah tidak kering karena dikipasi keras, Den, tetapi karena diberi waktu dekat api." Danar menunduk dan memperlambat gerakannya. Kirana mendengar dari dalam dapur, lalu menyembunyikan senyum kecil. Rumah itu mulai mengajari semua penghuninya berbicara lebih sedikit dan mengerti lebih banyak. Pada malam ketujuh, setelah pertemuan pendapa, Jaga Wiratma datang membawa salinan surat amanah yang sudah dibaca ulang oleh para sesepuh. Ia duduk di serambi belakang, menerima teh pahit dari Kirana, dan melihat Danar menyalakan lampu minyak. Tidak ada upacara besar, tetapi momen itu terasa penting. Jaga Wiratma berkata, "Amanah bukan dinding untuk memisahkan suami istri, melainkan pagar agar yang kuat tidak lupa menjaga yang lembut." Danar menerima kata-kata itu dengan wajah tertunduk, sementara Kirana menyimpan surat baru dengan hati tenang. Desa Karangwangi perlahan kembali pada irama lamanya. Pagi diisi suara lesung, siang diisi teriakan anak menggiring bebek, sore diisi bau singkong rebus dari dapur-dapur kecil. Orang-orang mulai datang lagi ke rumah besar bukan untuk mencari kabar buruk, tetapi untuk meminjam alat, meminta bibit, atau sekadar berteduh dari hujan. Kirana tetap memberi secangkir air bagi siapapun yang datang dengan sopan. Namun kini ia juga belajar berkata tidak bila sesuatu perlu dijaga, dan orang-orang menghormati kelembutan yang memiliki batas. Karunia semakin sering tinggal di rumah besar. Kirana menyiapkan tikar kecil untuknya di dekat dapur, dan Nyi Palupi mengajarinya membedakan beras baik dari yang patah. Anak itu juga belajar menulis angka catatan padi, meski tangannya sering terlalu menekan arang. Danar pernah melihatnya berlatih, lalu memberinya papan kecil yang dahulu dipakai menghitung dagang. Karunia menerima dengan ragu, tetapi Kirana mengangguk. Danar berkata pelan, "Gunakan untuk menghitung hal yang jujur." Anak itu tersenyum, dan dapur terasa lebih terang. Pada suatu hari pasar, Danar pergi ke kota bersama Lurahman untuk menyelesaikan sisa urusan dagangnya. Kirana tidak melarang, tetapi ia meminta semua perjanjian ditulis jelas dan disaksikan. Danar menerima tanpa tersinggung. Ia pulang menjelang senja membawa kabar bahwa sebagian utang telah diselesaikan dengan menjual perhiasan pribadinya, bukan padi rumah.
Ia juga membawa garam, minyak kelapa, dan benang untuk Nyi Palupi. Tidak ada kain sutra, tidak ada cerita pesta, hanya barang sederhana yang benar-benar diperlukan dapur. Kirana mendengar kabar itu sambil mengaduk sayur bening. Ia tidak memuji berlebihan, tetapi matanya melembut. Danar menunggu di dekat pintu, lalu berkata bahwa ia ingin bekerja pada sawah tepi sungai, mulai musim berikutnya, bukan hanya mengawasi dari jauh. Kirana menjawab, sawah tidak mengenal malu orang yang kembali, asal tangannya sungguh menyentuh lumpur. Kalimat itu membuat Danar menghela napas lega. Malam itu ia makan lebih lahap, bukan karena lauknya mewah, melainkan karena untuk pertama kali ia merasa diterima oleh pekerjaan kecil. Musim hujan bergerak menuju akhir. Air di parit tidak lagi meluap, dan langit mulai memberi ruang bagi cahaya sore. Di halaman rumah besar, kain-kain dijemur di tali panjang, tempayan disusun dekat dinding, dan lumbung berbau padi kering yang aman. Kirana menanam serai baru di sisi dapur, sedangkan Karunia menaburkan abu halus agar tanah tidak terlalu becek. Danar memperbaiki bangku bambu dekat sumur. Bangku itu dulu tempat ia berjanji tidak akan lupa jalan pulang, dan kini ia memperbaikinya tanpa diminta. Pada petang yang tenang, Kirana duduk di bangku bambu itu sendirian. Danar datang membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk agak jauh, memberi ruang seperti orang yang tahu jarak juga bisa menjadi hormat. Lama mereka mendengar suara katak dari parit. Akhirnya Danar berkata, "Aku tidak meminta hari lama kembali seperti semula, Kirana. Aku hanya ingin diberi kesempatan menanam hari baru." Kirana memegang cangkirnya, merasakan panas menjalar ke telapak tangan, lalu menjawab bahwa benih baru harus dirawat setiap pagi, bukan hanya saat ditanam. Sejak percakapan itu, Danar tidak lagi memburu maaf dengan kata-kata. Ia membiarkan tindakannya berjalan lebih dulu. Bila ada pekerja datang, ia menyapa dengan nama. Bila ada tetangga membawa kabar, ia tidak langsung percaya sebelum bertanya baik-baik. Bila Kirana berbicara, ia mendengar sampai selesai. Hal-hal itu tampak kecil bagi orang luar, tetapi bagi rumah besar, setiap perubahan kecil seperti batu yang ditata kembali di tepi sumur. Pelan-pelan airnya menjadi jernih, karena tidak lagi terus-menerus diaduk tangan ceroboh. Suatu malam, keluarga kecil itu makan bersama di dapur. Menunya sederhana, nasi hangat, sayur daun kelor, ikan asin, sambal tomat, dan teh jahe. Karunia duduk di antara Nyi Palupi dan Kirana, matanya bersinar melihat ikan asin dibagi rata. Danar mengambil bagian paling kecil tanpa disuruh. Nyi Palupi melihatnya, lalu berkata, "Orang yang dulu ingin bagian paling besar kadang baru kenyang setelah belajar mengambil secukupnya." Semua orang tersenyum, dan untuk pertama kalinya tawa pelan terdengar lagi di dapur rumah besar. Sesudah makan, hujan turun tipis. Mereka tidak segera tidur. Kirana menyimpan sisa nasi untuk sarapan, Nyi Palupi menutup tungku dengan abu, Karunia menyandarkan kepala di pangkuan Kirana, dan Danar memperbaiki sumbu lampu minyak. Di luar, halaman berbau tanah segar. Tidak ada pembicaraan besar tentang masa depan, tetapi kehadiran mereka di satu ruang sudah seperti jawaban yang cukup. Rumah itu tidak menjadi sempurna, namun ia kembali dihuni oleh orang-orang yang mau menjaga nyala kecilnya bersama-sama. Beberapa minggu kemudian, Desa Karangwangi mengadakan selamatan kecil setelah panen terakhir disimpan. Tidak ada pesta mewah, hanya tumpeng sederhana di pendapa, pisang rebus, kelapa muda, dan doa yang dibacakan Jaga Wiratma. Kirana membawa nasi dari dapur rumah besar, Danar membawa hasil kebun, Karunia membawa daun pisang yang disusun rapi, dan Nyi Palupi membawa sambal yang membuat para pekerja tertawa kepedasan. Orang-orang desa makan bersama, dan percakapan yang dulu tajam kini berubah menjadi cerita ringan tentang hujan, benih, dan anak kambing. Di sela selamatan itu, seorang perempuan yang dulu paling sering membicarakan Kirana mendekat dengan wajah malu. Ia meminta maaf karena pernah ikut menyebarkan kabar tanpa memeriksa. Kirana memegang tangannya dan berkata bahwa lidah manusia memang mudah berjalan, tetapi hati bisa belajar pulang.
Perempuan itu menangis pelan, lalu membantu membereskan daun pisang. Dari jauh, Danar melihat kejadian itu dan semakin memahami bahwa kebesaran hati Kirana bukan kelemahan. Ia dahulu meninggalkan permata yang tidak berkilau keras, tetapi menerangi rumah dalam gelap. Ketika malam turun setelah selamatan, rumah besar terasa sangat damai. Bulan muncul di antara awan, memantulkan cahaya pada air sumur. Karunia sudah tidur di tikar dekat dapur dengan napas teratur. Nyi Palupi duduk di ambang pintu, mengurut lututnya yang pegal, tetapi wajahnya puas. Kirana menutup lumbung, memeriksa kunci, lalu kembali ke serambi. Danar menunggu di sana, tidak dengan janji besar, hanya dengan lampu minyak yang sudah dinyalakan. Mereka duduk berdua, membiarkan malam berbicara lebih banyak. Danar akhirnya berkata bahwa kekayaan yang ia banggakan dulu ternyata hanya membuatnya takut kehilangan lebih banyak. Ia mengira kota akan memberinya nama besar, tetapi yang ia dapat hanya cermin yang memperlihatkan betapa kecil hatinya. Kirana tidak menjawab dengan petuah panjang. Ia memandang halaman, tempat daun jambu bergerak pelan, lalu berkata, "Takdir kadang mengejutkan bukan karena membawa kita ke tempat jauh, tetapi karena menunjukkan bahwa tempat yang kita remehkan adalah tempat yang paling sabar menunggu." Kata-kata itu tinggal di udara malam seperti wangi pandan dalam nasi hangat. Danar menunduk, menerima bahwa maaf bukan pintu yang bisa didobrak, melainkan ambang yang harus disapu setiap hari. Kirana pun menerima bahwa hatinya boleh sembuh perlahan tanpa dipaksa melupakan. Di dalam rumah, Karunia mengigau kecil, Nyi Palupi menutup pintu dapur, dan lampu minyak bergoyang lembut. Tidak ada lagi suara tongkat Mahesa, tidak ada lagi langkah sembunyi, hanya rumah tua yang bernapas dalam damai. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang desa Karangwangi masih menceritakan kisah pria kaya yang meninggalkan istrinya dan pulang dengan hati kosong. Mereka tidak menceritakannya dengan suara mengejek, melainkan dengan nada pelan seperti orang menasihati anak sebelum tidur. Mereka berkata bahwa harta bisa memenuhi lumbung, tetapi tidak selalu memenuhi dada. Mereka juga berkata bahwa perempuan lembut bisa menjadi tiang rumah bila ia menjaga kebenaran tanpa membakar siapapun. Dan setiap kali hujan turun di atas desa Karangwangi, orang tua di warung akan berkata, "Rumah yang dijaga hati setia tidak pernah benar-benar ditinggalkan."